Perkenalkan, nama saya Floriana Novita Hambab Anju, kelas A, semester 4, jurusan Sosiologi. Di sini saya akan menyampaikan pemahaman saya tentang isi buku dari buku pengantar Sosiologi Politik. Yang pertama, bab 1 yaitu tentang kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut. Kekuasaan politik itu sendiri adalah kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum, yaitu pemerintah, baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya sesuai dengan tujuan-tujuan pemegang kekuasaan itu sendiri. Dari konsep tersebut, kekuasaan politik dapat dirumuskan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh untuk mempengaruhi proses pembentukan dan pelaksanaan keputusan politik, sehingga keputusan politik itu menguntungkan kelompok ataupun masyarakat atau sesama. Politik dan kekuasaan itu tidak hanya terjadi pada sistem pemerintahan, namun juga ini terjadi pada organisasi formal, badan usaha, organisasi keagamaan, kelompok, bahkan unit keluarga. Bab yang kedua adalah peran negara. Negara dalam kehidupan manusia menjadi salah satu bagian yang penting. Dalam sejarah kehidupan manusia, kemunculan negara dimulai ketika 10.000 tahun lalu manusia mulai mengenal yang namanya bercocok tanam. Dan pada saat itulah masyarakat petani juga muncul di Mesopotamia. Pada saat itulah masyarakat petani juga mulai perjalanannya berbagai bentuk negara modern. Negara modern di Eropa muncul ditandai dengan penyebaran pasukan tentara, adanya pajak dan birokrasi yang terpusat. Melalui kehadiran negara ini berkembang berbagai pembentuk tatanan, penyedia keamanan hukum dan hak milik lainnya. Peran negara itu yaitu menjaga memberikan keamanan, yaitu pemeliharaan ketertiban, mensejahterakan kehidupan masyarakat meliputi keamanan, ketertiban, keadilan, dan kebebasan. Seperti yang kita ketahui, pemerintah juga memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan politik. Pemerintah menjadi sebuah agen yang memiliki kepentingan yang bersifat langsung terhadap sosialisasi politik. Namun jarang juga pemerintah langsung melakukan sosialisasi politik melalui tindakan atau kelakuan. Kalau pemerintah melakukan sosialisasi politik, maka kita sebagai rakyat juga akan terpengaruh dengan cara pandang pemerintah. Bab 3 itu politik, budaya, dan proses sosial. Dalam suatu sistem politik yang demokratis, terdapat subsistem suprastruktur politik dan subsistem infrastruktur politik seperti organisasi, partai politik, masyarakat, dan kelompok kepentingan lainnya. Proses politik berkenaan dengan proses input dan output sistem politik. Dalam model komunikasi politik
jelaskan bahwa komunikasi politik merupakan proses opini. Ini berupa gagasan, tuntutan, kritikan, dukungan mengenai suatu isu-isu aktual yang datang dari masyarakat, baik dari partai politik. Yang bab 4 yaitu politik dalam kehidupan kita setiap hari. Pentingnya memahami politik tidak hanya menjadi krusial di tengah tahun politik, namun juga dalam kehidupan kita sehari. Politik ini tidak semata-mata mengenai bagaimana mendapatkan suara untuk memenangkan kandidat ataupun bagaimana cara yang harus dilakukan untuk mencapai kekuasaan atau menduduki sebuah kursi kekuasaan. Namun politik juga merupakan cara berinteraksi ini dan berpartisipasi dalam berbagai sisi kehidupan yang seharusnya digunakan untuk mencapai kepentingan masyarakat umum, bukan hanya satu atau dua golongan saja. Politik itu mempengaruhi keseharian kita melalui kebijakan publik yang menyentuh 3 ranah sekaligus, yaitu personal, rumah tangga, dan ruang publik. Dalam ranah rumah tangga, politik hadir dalam kebijakan yang menentukan harga sembako, tarif listrik, sewa rumah, biaya pendidikan, dan ini lainnya. Sedangkan dalam ranah personal, yaitu kebijakan politik yaitu mengatur hak-hak kita sebagai warga negara, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, kebebasan, dan lain sebagainya. Sedangkan di ruang publik, kebijakan politik hadir dalam aturan mengenai parkir, aturan berkumpul di ruang publik, dan penggunaan fasilitas ruang publik lainnya. Bab berikutnya itu tentang partisipasi politik. Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Keputusan partisipasi politik ini dilakukan orang dalam posisinya sebagai warga negara, bukan politikus ataupun pegawai negeri, dan bersifat partisipasi. Politik ini adalah sukarela. Ruang bagi partisipasi politik adalah sistem politik. Sistem politik memiliki pengaruh untuk menuai perbedaan dalam pola partisipasi politik warga negara. Yang pertama, bentuk-bentuk partisipasi politik, yaitu kegiatan pemilihan. Itu kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum, mencari dana partai, menjadi tim sukses, mencari dukungan bagi calon legislatif atau eksekutif, atau tindakan lain yang berusaha mempengaruhi hasil pemilu. Yang kedua, lobby, yaitu upaya perorangan atau kelompok menghubungi pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka tentang suatu isu politik. Tindakan kekerasan, yaitu tindakan individu atau kelompok guna mempengaruhi keputusan pemerintah dengan cara menciptakan kerugian fisik manusia atau harta benda. Termasuk di sini adalah teror, kudeta, pembunuhan politik atau revolusi, dan pemberontakan. Bab berikutnya adalah
pemilihan umum. Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan. Alasan pemilu yaitu untuk mewujudkan demokrasi dan salah satu aspek yang penting untuk dilaksanakan secara demokratis, karena pemilihan secara demokratis bukan sekedar lambang, melainkan pemilihan yang harus kompetitif, berkala, inklusif atau luas, dan definitif untuk menentukan pemerintah. Yang berikutnya tentang aktivitas sosial. Aktivitas sosial adalah hal-hal yang berkenaan dengan masyarakat ataupun sifat-sifat kemasyarakatan yang memperhatikan kepentingan umum. Aktivitas sosial dan politik mempunyai hubungan dan keterkaitan yang sangat erat. Seperti yang kita ketahui, bahwa dunia politik pasti berkenaan dengan dunia sosial masyarakat. Di sini, masyarakat menjadi penghubung antara sosial dan politik itu sendiri. Di dalam kegiatan politik, kita tidak bisa lepas dari partisipasi masyarakat, karena masyarakat itu sendirilah yang menjadi pelaku politik tersebut. Begitu juga sebaliknya, dalam kehidupan sosial kita tidak bisa terlepas dari unsur-unsur politik. Untuk seperti yang kita ketahui, adanya persaingan dalam dunia politik adalah suatu masalah yang masih dirasakan dari dulu hingga sekarang. Persaingan tersebut dilakukan dalam bentuk persaingan sehat dan persaingan tidak sehat. Persaingan sehat yaitu akan memberikan dampak positif bagi siapapun dan begitupun sebaliknya. Sedangkan persaingan tidak sehat ini biasanya dilakukan dalam bentuk menjatuhkan, menghina, dan lain sebagainya. Bab berikutnya tentang kekerasan dan politik. Saat ini banyak bermunculan kelompok-kelompok terorisme di berbagai belahan dunia dengan menggunakan aksi teror guna mencapai tujuan politik. Sehingga timbul pertanyaan, mengapa pilihannya terorisme? Jawabannya mungkin sederhana, yaitu biaya murah, metodenya tidak rumit, pengorganisasiannya sederhana, tetapi efektif digunakan untuk perimbangan kekuatan di lapangan. Terorisme merupakan suatu tindakan kekerasan yang bermotivasi politik dengan tujuan untuk memberikan efek kekacauan pada masyarakat dan pemerintah. Terorisme ini merupakan aktor rasional yang berusaha memperoleh kekuasaan politik melalui ancaman atau menggunakan kekerasan. Kemudian hal ini seringkali dilakukan oleh kelompok-kelompok yang merasa dirugikan dari segi politik. Pada dasarnya terorisme diciptakan dengan sengaja untuk menyebarkan rasa takut melalui kekerasan atau ancaman demi mengejar suatu perubahan politik. Yang terakhir adalah globalisasi. Globalisasi adalah proses mendunianya suatu hal sehingga batas antara negara menjadi hilang.
Globalisasi didukung oleh berbagai faktor seperti perkembangan teknologi, transportasi, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Namun di sini, globalisasi politik yang dimaksudkan di sini adalah proses masuknya suatu pola atau nilai-nilai yang diterima secara menyeluruh karena membawa pembaharuan dan menguntungkan di bidang politik, seperti kerjasama politik antar negara dalam berbentuk suatu organisasi internasional multilateral. Globalisasi politik juga disebut juga sebagai global governance. Globalisasi berperan penting bagi kelangsungan hidup, salah satunya di negara kita sendiri, karena mampu membantu masyarakat dalam upaya mencapai kesejahteraan hidupnya. Peranan globalisasi ini dapat kita lihat dari bidang politik. Dengan globalisasi, kita negara Indonesia dapat dengan mudah melakukan komunikasi dan koordinasi antara daerah atau antara pemerintah dengan masyarakat di berbagai daerah. Dampak positif dari globalisasi politik yaitu globalisasi terhadap perkembangan politik, yaitu saya mengambil contoh di negara Indonesia, yaitu meningkatkan peranan Indonesia dalam hubungan internasional dalam menciptakan perdamaian dunia serta pulihnya citra Indonesia dan kepercayaan masyarakat Indonesia. Yang kedua, arah kebijakan dalam pemantapan politik luar negeri di Indonesia dan peningkatan kerjasama di Indonesia, kerjasama internasional dijabarkan dalam program-program pembangunan. Mungkin ini saja pemahaman saya dari isi buku tentang pengantar sosiologi politik. Sekian dan terima kasih.